Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan. Saya adalah guru produktif di SMKS 2 Kosgoro Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan masukan atas kegiatan pembelajaran saya. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Karena zaman sekarang ini sering muncul penyakit. Selalu jaga kesehatan. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rizky. Pada Rizky, silakan. Siap, hormat, sebelum pembelajaran dimulai pada siang hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Rizky, mudah-mudahan kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai, apakah hadir semua? Hadir. Oke, kemudian cek dulu kebersihannya. Ada sampah nggak di bawah meja? Nggak ada ya. Oke. Baiklah anak bapak semuanya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi tentang pencatatan persediaan barang di gudang. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu pencatatan persediaan barang di gudang? Oke, coba lupa. Pencatatan persediaan barang di gudang adalah pencatatan yang dilakukan di gudang untuk mengetahui persediaan barang masuk dan barang keluar. Betul tidak? Benar ya, betul ya. Nah, jadi pada saat kita ingin melakukan pengeluaran maupun pembelian harus dicatat, ya. Oke, kita masuk materi kita yang baru, yaitu pembuatan program pencatatan persediaan barang menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke. Nah, untuk pembuatan program pencatatan persediaan barang menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini, kita nanti menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu model pembelajaran berbasis project atau proyek ya, berbasis proyek. Nah, jadi nanti kamu akan memiliki pekerjaan. Nah, pekerjaan itu nanti kamu kumpulkan melalui Google Drive. Oke? Jadi hasil dari pembuatan program nanti akan dikumpulkan melalui Google Drive. Oke, sebelumnya Bapak ingin menayangkan slide presentasi. Coba kamu perhatikan. Nah, di sini Bapak menyediakan beberapa pertanyaan pemantik ya. Pertama, apakah kamu sudah pernah mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel? Sudah. Sekarang Bapak tanya, apa saja manfaat yang kamu rasakan
dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Apa saja yang dapat dilakukan dalam aplikasi Microsoft Excel tersebut? Coba satu orang. Siapa yang bisa? Ayo. Mana dia? Ada yang bisa? Oke, silakan Eca. Yang pertama untuk penggunaan, yang kedua untuk pengurangan, yang ketiga untuk pencarian. Oke, salah satu manfaat yang dapat kita rasakan dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini, kita dapat melakukan rumus penghitungan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, selain itu dapat apa lagi yang kita rasakan untuk Microsoft Excel? Hanya penjumlahan pengurangan saja? Masih banyak lagi data-data yang dapat kita rasakan manfaatnya. Salah satunya adalah disebut namanya aplikasi pengolah angka atau aplikasi pengolah data. Seluruh data yang kita input dapat kita olah melalui aplikasi Microsoft Excel. Makanya kita akan mencatat persediaan barang nanti menggunakan program aplikasi Microsoft Excel. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu sudah pernah melihat bentuk pencatatan otomatis di perusahaan? Belum ya, karena kita belum terjun ya. Jadi kita cukup mengetahui nanti bagaimana pencatatan otomatis itu sebenarnya. Dasarnya dari mana sih bentuk pencatatan otomatis itu? Kok bisa dari 300 menjadi 500 bisa berubah dia, begitu ya kan? Nah, kita akan coba nanti mempelajarinya. Kemudian, bagaimana membuat program pencatatan barang di gudang? Sudah pernah atau belum? Belum ya. Tapi nanti kita coba membuat program pencatatan persediaan barang di gudang. Seperti apa sih bentuknya dan prosesnya bagaimana? Oke, ini kita lanjut ya. Di sini tadi kita menjelaskan tentang model pembelajaran kita, yaitu model pembelajaran project based learning. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, mampu membuat program pencatatan barang masuk dengan tepat. Silakan diperhatikan. Yang kedua, mampu membuat program pencatatan barang keluar dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu membuat program pencatatan persediaan dengan tepat. Dan yang keempat, mampu membuat program pencatatan persediaan metode FIFO dengan tepat. Jadi kompetensi kita ada 4 nanti, yaitu bisa mencatat persediaan barang menggunakan metode mencatat persediaan barang masuk dengan tepat, kemudian mencatat persediaan barang keluar dengan tepat, kemudian mencatat persediaan awal dengan tepat, dan kemudian mencatat persediaan barang menggunakan metode FIFO dengan tepat. Oke. Jadi kita coba lihat video tayangan pembuatan program pencatatan persediaan barang. Silakan kamu amati video tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba membuat program pencatatan persediaan barang menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kita sudah disediakan bukti-bukti transaksi yang dilakukan oleh PT Indah Jaya pada tahun 2022. Di sini ada kolom nomor, tanggal, bukti transaksi, unit, dan harga satuan. Nah, bagaimana cara pembuatan programnya? Nah, kita sudah membuat ya. Di sini ada kolom bukti barang masuk, bukti barang keluar, persediaan awal, dan metode FIFO. Nah, kita akan cukup melinkkan data yang ada di bukti transaksi. Nah, cara melinkkannya kita lihat di bukti barang masuk, yaitu seluruh pembelian yang dilakukan di transaksi PT Indah Jaya. Nah, apa saja pembeliannya? Ada 1 di sini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, berarti bukti transaksinya kita linkkan, tanggal kita linkkan di kolom tanggal ya. Nah, unitnya kita linkkan juga, kolom unit. Kemudian harga satuannya juga kita linkkan juga ya.
Kemudian untuk mencari total harga, kita akan mengkalikan antara unit dengan harga satuan. Dengan unit kali harga satuan. Nah, dengan adanya bukti transaksi pembelian itu ada 3, jadi bukti barang masuknya kita buat 3 juga ya. Nah, cukup kita tarik aja 1, 2, 3. Nah, ini juga sama dengan yang ada di tahap pertama tadi. Kita lihat pembeliannya tanggal 21 ya. Tadi ini sudah, sekarang ini tanggal 21. Linkkan, kemudian unitnya sama. Unitnya 400. Satuannya 11 ribu. Nah, dia otomatis akan terjumlahkan ya untuk total harganya, karena kita sudah menurunkan formulanya ke bawah begitu. Nah, selanjutnya sama pembelian tanggal 18 bulan 10 sama dengan 100. Nah, sama dengan di sini juga satuan ya. Nah, kemudian ini akan berubah secara otomatis. Nah, di sini bukti barang masuk kita harus lihat berapa total dari barang masuk tersebut. Nah, unitnya berapa, kemudian total harganya berapa. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita buat di sini total. Oke. Nah, sama dengan sum. Kita blok ya, blok seluruh unitnya untuk kurung enter. Nah, unitnya berubah menjadi 800 ya. Kemudian di sini juga total sama dengan sum, rumus fungsi sum ya. Nah, setelah ini sudah siap ya untuk bukti barang masuk. Program bukti barang masuk kita sudah selesai. Nah, kita masuk ke bukti barang keluar. Nah, cara tahap kedua ini hampir sama dengan tahap pertama, tetapi bedanya kalau untuk bukti barang masuk kita akan mengambil bukti dari penjualan atau transaksi dari penjualan ya. Transaksi penjualan. Jadi penjualan itu artinya seluruh barang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan atau PT Indah Jaya. Nah, caranya bagaimana? Sama ya. Tapi bedanya yang tadi pembelian, sekarang penjualan. Pada tanggal ya, lihat penjualan ya. Nah, berarti penjualan. Ini kita linkkan. Unitnya juga kita linkkan. Terus harga satuannya juga kita linkkan. 14.000 ya. Nah, ini sama, tinggal kita kalikan antara unit dengan harga satuan. Dan di sini transaksi penjualannya berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita cukup tarik 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah, kita cukup memasukkan lagi seperti yang tadi. Nah, sama dengan link. Stok barang yang 200 ini sudah habis. Jadi kita turunkan stok barang yang ada sisanya. Berapa sisa stok barang? Yaitu 300. Nah, kita turunkan ya, supaya nanti barang yang stok 300 ini nanti kita pakai lagi kalau seandainya dijual ya. Kita turunkan harga satuannya juga ya. Nah, dan ini kita kalikan ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, tanggal berapa lagi ya? Nah, kita lihat di transaksi. Nah, di sini ada tanggal 7 masih penjualan ya, masih penjualan.
Nah, kita lihat berarti di kolom bukti barang keluar benar sekali. Oke, sama dengan ini. Nah, kalau bukti barang keluar berarti dia penjualan ya. Nah, sama dengan bukti barang keluar. Nah, lihat 100 di sini. Nah, sampai di situ ada yang ditanyakan? Bisa kita lakukan? Bisa ya. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana melihat video tentang pembuatan program pencatatan persediaan barang. Nah, kita akan mencoba membuatnya di labor. Jadi kita nanti membuat proyek pekerjaan kita di labor. Sebelum kita ke labor, Bapak bagikan namanya LKPD. Nah, LKPD ini Bapak Bapak bagikan kepada anak Bapak nanti pada saat pembagian kelompok. Nah, kelompoknya kita bagi. Untuk kelompok 1, Aisyah, Iva, Rangga, Hani, Tiara. Untuk kelompok 2, Hanifa, Eca, Lili, Fadina, Rizky. Oke. Untuk kelompok 1, perwakilan 1 orang, silakan ambil LKPD-nya. Untuk kelompok 2, perwakilan 1 orang, silakan ambil LKPD-nya. Oke. Nah, oke. Coba perhatikan di LKPD-nya itu ada berapa pertanyaan, silakan kamu isi. Dan nanti di situ kamu buat nama anggota kelompoknya. Paham? Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktikkannya ke labor. Kita siap-siapkan ke labor, bawa alat-alat dan bahan-bahannya. Kita berangkat ke labor. Yuk. Kita sudah menyiapkan pekerjaan proyek kita tadi di labor dan hasilnya kita sudah kirimkan melalui Google Drive. Dan kita nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita yang telah kita buat melalui aplikasi Microsoft Excel. Yaitu apa? Pembuatan program pencatatan persediaan barang menggunakan metode FIFO. Melalui apa? Pintar sekali, melalui Microsoft Excel. Oke. Untuk presentasi yang pertama, kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan. Siap? Silakan. Kelompok 2. 1 orang jadi. Oke, yang lihat mana kelompoknya? Apa kelompok 1 atau kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami mengenai program pencatatan persediaan barang menggunakan Microsoft Excel. Materi tersebut akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Dwi Eca Septiansyah. Kepada Dwi Eca kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
tentang persediaan pencatatan gudang dengan menggunakan Microsoft Excel itu pada PT Ida Jaya pada tahun 2022. Di sini bisa kita lihat ada bukti transaksi, terdapat kolom nomor, tanggal, bukti transaksi, unit, harga satuan. Selanjutnya, bukti barang masuk. Di bukti barang masuk ini pada tanggal 10 Maret 2023 kita linkkan dari bukti transaksi dan unit juga sama, kita melinkkan di bukti transaksi pada bukti barang masuk. Begitu juga dengan harga satuan, kita juga melinkkan dari bukti transaksi pada barang masuk. Total harga, kita mengkalikan unit dengan harga satuan, dapatlah hasil 3 juta. Begitu juga pada tanggal 21 dan 18 kita menggunakan cara yang sama, dan pada total kita di sini menggunakan fungsi sum, yaitu total unit kita gunakan fungsi sum dengan menjumlahkan seluruh unit dengan cara memblok seluruh unit lalu enter, dapatlah hasil 800. Dan total harga kita juga menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi sum dengan cara penjumlahan seluruh total harga, dapatlah 8.600. Berikutnya bukti barang masuk keluar. Di bukti barang keluar juga sama, kita melinkkan di bukti transaksi. Bedanya di sini yang tadi kita menggunakan melinkkan pada bukti barang masuk dan itu pembelian. Kalau bukti barang keluar kita melinkkan dengan penjualan. Pada tanggal 5 bulan 4 2023 kita melinkkan pada bukti transaksi, yaitu pada bukti penjualan dengan jumlah unit 200, jumlah satuan harga yaitu dilinkkan juga di bukti transaksi, jumlahnya 15.000, total harga 3 juta. Total kita menggunakan fungsi sum, yaitu dengan menjumlahkan keseluruhan unit bukti barang keluar, dapatlah 700, dan total harga juga sama, kita menggunakan fungsi sum, yaitu menjumlahkan seluruh total harga, dapatlah 11.500. Kemudian persediaan awal. Di persediaan awal juga sama, kita melinkkan bukti transaksi dan unit dilinkkan juga dengan bukti transaksi, yaitu dengan 200, harga satuan 9.000, total harga 1.800. Untuk mencari totalnya, kita juga menggunakan fungsi yang sama dengan persediaan barang masuk dan barang keluar, itu menggunakan fungsi sum, dan total juga kita menggunakan fungsi sum karena dia sama, berarti kalau tidak berubah. Berikut metode FIFO. Di metode FIFO ini terdapat kolom tanggal pembelian. Di kolom pembelian terdapat kolom unit, harga, total harga. Pada kolom penjualan terdapat unit, harga, total harga, dan sama juga pada kolom persediaan juga terdapat kolom unit, harga, total harga. Pada tanggal 2 Januari 2023 kita juga melinkkan persediaan awal, yaitu dengan unit 200 unit, dengan harga kita juga sama melinkkan dari persediaan awal, dan total harga kita juga melinkkan pada persediaan awal. Untuk mencari total keseluruhan, yaitu total kita akan menjumlahkan unit pembelian dengan menggunakan fungsi sum, yaitu dengan cara memblok keseluruhan unit pembelian, dapatlah jumlah 800. Pada total harga kita juga
juga akan menggunakan fungsi yang sama, yaitu menggunakan fungsi sum dengan menjumlahkan keseluruhan total harga dapatlah 8.600.000. Penjualan juga sama, kita menggunakan fungsi sum dengan menjumlahkan keseluruhan unit penjualan dapatlah hasil 700, dan total harga kita juga menggunakan fungsi sum, yaitu menjumlahkan keseluruhan total harga yang ada di penjualan dapatlah 7 juta. Sedangkan di persediaan kita juga menggunakan fungsi yang sama, tetapi kita di sini hanya menjumlahkan sisa persediaan yang ada, yaitu menjumlahkan 200 dan 100 menggunakan fungsi sum, dan totalnya 300, dan total harganya yaitu kita jumlahkan menggunakan fungsi sum, yaitu 2.200.000 dan 1.200.000, dapatlah hasil 3.400.000. Sekian kami yang hanya dapat kami sampaikan. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, dari mana data yang kita ambil untuk bukti barang masuk? Datanya diambil pada bukti transaksi, yaitu di pembelian. Terima kasih. Ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Eja Sufiansyah yang telah memberikan kepada kita semua hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, baiklah kami akan tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Proyek dari kelompok 2 yang sudah kita sesuaikan dengan video tutorial pembuatan pencatatan persediaan barang, dan hasilnya memuaskan ya. Semuanya sudah terisikan sesuai dengan tutorial pencatatan persediaan barang. Jadi pada saat kita membuat program pencatatan persediaan barang, kita terlebih dahulu harus menguasai fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi tersebut. Kalau tidak bisa, berarti kita tidak bisa mengoperasikan atau membuat program pencatatan persediaan barang. Jadi harus bisa menguasainya. Sehingga nampak di sini bahwasannya kita bisa membuat program pencatatan persediaan barang dengan tepat. Paham ya? Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, kelompok 1, Haniatul Rizki, Aisyah, Irwandi, Emrangga, Syara, dan Cynthia Iva Putri. Kelompok 2, Hanifah, Husnul Khotimah, Fadila Fitri, Didi Eja, Rizky, dan Didi. Nah, tugasnya. Nah, untuk penilaiannya, kelompok 1 mendapatkan nilai 97. Kelompok 2 mendapatkan nilai 97. Berarti nilainya sama. Berarti hadiahnya akan sama juga. Silakan diambil hadiahnya. Jadi untuk materi selanjutnya nanti kita akan mencobakan pembuatan pencatatan persediaan barang menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan permasalahan yang baru. Mungkin ada pertanyaan di sini? Tidak ya? Oke, kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Rizky untuk berdoa. Untuk menghadiri pembelajaran pada siang hari ini,
Marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ada di jalan ya. Alhamdulillah.